Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan latihan, melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, dan menahan segala sesuatu yang halal di siang hari pada bulan-bulan lainnya, tetapi diharamkan. Kita disuruh untuk menunggu sabar hingga waktunya berbuka. Daging ayam halal di siang hari, tapi waktu Ramadan kita harus menunggu selesai berbuka baru kita bisa menyantap. Lantas kita harus merenung, apakah Ramadan kali ini sama dengan Ramadan kita yang kemarin? Sama-sama nggak khusyuk, sama-sama nggak fokus, sama-sama nggak bisa menahan amarah, sama-sama nanti di 10 terakhirnya itu sibuknya untuk nyari-nyari pakaian baru, nyari-nyari apa yang dipersiapkan untuk mudik, hingga melalaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ataukah Ramadan ini berbeda buat kita di bulan ini? Apakah Ramadan kali ini kita menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih fokus menjalankan Ramadannya, pribadi yang lebih siap untuk menghadapi kemenangan Idul Fitri nanti? Itulah menjadi pertanyaan dalam diri kita. Kita selalu berdoa ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita selalu berdoa kepada Allah ingin yang namanya rezeki dari Allah. Dan kita juga meyakini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan jalan keluar, solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Dan Allah juga akan memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal yang seperti apa yang akan dicukupkan oleh Allah? Apakah tawakal itu kita hanya berdiam diri, malas-malasan, hanya menunggu saja datangnya rezeki dari Allah? Bukan seperti itu. Jadi tawakalnya itu adalah seperti petani yang ia menyangkul tanahnya, kemudian ia menyemaikan benihnya, dan kemudian ia merawat, menyiram, menjaga dari segala hama, dan ia tinggal menunggu panennya. Itu adalah tawakal. Seperti orang yang bekerja, tiap hari ia berangkat pagi hingga petang, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan ia bertawakal di akhir bulan mudah-mudahan ia mendapatkan penghasilan. Seperti seorang pedagang yang berusaha, ia memantaskan setiap barang dagangannya, dirawat, ditawarkan, dijajakan, dan ia menunggu hasilnya. Bagaimana keputusan dari Allah, hasil daripada usahanya. Itu adalah yang namanya tawakal. Rizki itu sebetulnya adalah banyak. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, rezeki itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang paling rendah itu yang namanya harta. Harta itu yang paling rendah, bukan yang segalanya. Uang, emas, rumah, mobil, tanah, sawah, itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Orang yang memiliki semuanya itu rela hartanya hilang demi untuk mendapat kesehatannya. Coba di sini, pilih banyak harta tapi sakit-sakitan, atau sehat nggak punya harta. Jangan pakai pilihan yang ketiga, nggak ada. Pilihan yang ketiga kan banyak hartanya, sehat. Nah itu sayangnya nggak ada pilihan yang ketiga sementara ini. Kalau ada 2 itu pasti akan memilih sehat. Bahkan banyak saya ketemu orang yang sakit di rumah sakit, dia selalu berdoa, ya Allah ambillah seluruh hartaku, yang penting aku bisa sehat lagi, bisa jalan lagi, enggak cuci darah lagi, enggak harus kemoterapi lagi, ambil seluruh hartaku. Itu hanya berlaku bagi orang yang sudah sakit. Kalau yang sudah sehat, apakah ada yang seperti Abdurrahman bin Auf yang selalu berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang miskin?
Kira-kira gimana Mas Semi? Apakah Mas Semi selalu berdoa itu tiap hari? Saya rasa kita tidak. Kita, ya Allah berikanlah saya rezeki ya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini mau lebaran, belum punya baju, belum punya bekal, mau mudik di mana buyeng. Kita berdoa tentang yang namanya rizki, yang namanya harta itu. Sementara yang paling tinggi tadi adalah kesehatan. Rizki yang paling istimewa apa? Anak yang soleh-solehah, badan sehat, harta banyak, anak bikin masalah, pusing, semua harta dikeluarin. Baru sekarang ada masalah tuh anak, selesai bikin masalah lagi, bikin masalah lagi, bikin masalah lagi, puyeng. Akhirnya jatuh sakit orang tua. Akhirnya harta hilang habis gara-gara mikirin masalah anak. Maka kita kadang-kadang kalau punya anak yang soleh-soleha, walaupun hartanya nggak seberapa, insya Allah jadi tenang. Karena itu adalah harta yang istimewa. Tapi yang keempat apa? Rezeki yang sempurna adalah keridhaan Allah. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, ketika Allah mencintai kita, itu adalah rezeki yang paling sempurna. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah untuk ditunjukkan di mana sih orang yang benar-benar mencintai Allah itu. Singkat cerita, Allah menunjukkan, datanglah ke salah satu gua yang namanya Gua Lubnan. Nanti di sana ada 12 orang. 12 orang itu remaja, pemuda, bapak-bapak. Didatangilah ke sana dan kata Allah berpesan, kalau ketemu dengan orang-orang itu, sampaikanlah salamku kepada mereka. Mereka adalah kekasihku. Allah mengatakan mereka adalah kekasih Allah, dan Allah minta Nabi Daud untuk menyampaikan salamnya kepada orang-orang itu. Dan katakan apa permintaan mereka, maka Allah akan mengabulkan. Langsung berangkat ke tempat yang dituju itu, bertemu dengan 12 orang itu dan mengatakan, Allah menyampaikan salam kepada kalian dan kalian adalah kekasih Allah. Sekarang Allah bertanya, kalian mau apa? Ibarat ditanya, apa permintaan kalian? Kalau kita ditanya sama Allah, kira-kira Kang Soleh nih, Kang Soleh apa permintaan? Kira-kira minta apa Kang Soleh? Minta sehat. Apalagi? Duit. Sehat, duit, mobil, rumah. Bisa kita minta seperti itu. Tapi orang-orang yang mencintai Allah ini, begitu ditanya apa yang diminta, bukan harta yang seperti itu. Dia hanya memohon, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Jadikanlah aku hamba yang selalu bersabar atas ujian yang Kau berikan. Dan jadikanlah aku adalah orang yang bisa menerima takdir-Mu ya Allah. Dan jadikanlah aku orang yang selalu berzikir kepadamu siang dan malam. Dan kami sangat mengharap keridhaan dari-Mu ya Allah. Masya Allah. Itu permintaan orang-orang yang mencintai Allah. Jadi tidak meminta yang tadi kita sebutkan tadi, harta, emas, permata, intan, berlian, tidak. Tapi ia memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah yang sempurna adalah rezeki, adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hidup sudah dengan ridhonya Allah, semuanya itu akan jadi enak, tentram, nyaman, damai, bahagia.